perwakilan dari kelas 12 IPS 3, Seman 1 Soreang, akan memberikan sedikit penjelasan serta beberapa contoh materi tentang kesenjangan sosial dalam pelajaran sosiologi yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Tonton sampai habis ya. Dadah! Sosial ini merupakan suatu keadaan atau juga kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat, baik perorangan atau juga organisasi atau kelompok yang mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap itu penting bagi masyarakat. Kesenjangan sosial ini seringkali dikaitkan dengan adanya perbedaan yang nyata dari segi finansial masyarakat yang mencakup kekayaan harta, barang, jasa, dan lain-lain. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dapat kita lihat dari adanya peluang serta manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Terjadinya kesenjangan sosial tentunya ada sebab. Faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantaranya perbedaan sumber daya alam. Perekonomian di suatu daerah salah satunya bisa atau dapat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat pada daerah tersebut. Laju ekonomi itu dapat berjalan meningkat apabila terjadinya sumber daya alam yang dikelola dengan baik dan benar. Sumber daya alam ini memiliki peran penting. Apabila suatu daerah itu tidak memiliki sumber daya alam, akan berpengaruh besar bagi perekonomian daerah tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah ini bisa atau dapat memunculkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Contohnya seperti program transmigrasi masyarakat. Masyarakat pendatang biasanya akan lebih cepat maju jika dibandingkan dengan warga aslinya. Lebih besar yang diberikan kepada warga pendatang itu menjadikan mereka lebih cepat berkembang, maka hal inilah yang kemudian akan menyebabkan kesenjangan sosial antara dua kelompok masyarakat tersebut. Globalisasi dapat menjadi penarik adanya kemajuan, tetapi globalisasi juga dapat menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan tersebut timbul akibat adanya masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan globalisasi dengan baik dan tidak dapat beradaptasi dengan baik. Demografis, tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, struktural kependudukan, serta lainnya menunjukkan kondisi demografis pada suatu daerah. Kondisi demografis pada suatu daerah dengan daerah lainnya yang berbeda itu bisa memunculkan terjadinya kesenjangan sosial. Hal tersebut disebabkan karena produktivitas kerja masyarakat satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Geografis Indonesia. Biasanya pertumbuhan atau perkembangan suatu daerah itu dipengaruhi oleh letak serta kondisi geografisnya. Apabila kita mengambil contoh, masyarakat yang berada di dataran tinggi itu biasanya akan lebih sulit dan butuh waktu untuk membangun infrastruktur jika dibandingkan masyarakat yang berada di dataran rendah. Dampak kesenjangan sosial. Tentunya dengan adanya kesenjangan sosial akan memberikan dampak yang banyak. Namun dampak ini bisa mengarah kepada hal yang baik dan juga hal yang buruk. Adapun dampak baik dan buruk karena adanya kesenjangan sosial yaitu diantaranya dampak positif dari kesenjangan sosial yaitu akan dapat menghilangkan keadaan yang memicu stres, akan dapat merilekskan pikiran dan raga, bisa mempercepat proses kegiatan aktivitas seseorang, dan juga mengakibatkan pembagian kerja itu secara lebih merata dan juga adil. 2. Negatif. Dampak menumbuhkan sifat malas bagi masyarakat tertentu. Adanya ketidakpuasan dengan suatu hal, seseorang itu akan mudah putus asa sehingga akan menghambat mobilitas kerjasama. Dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan munculnya tindak kejahatan atau kriminalitas. Contoh kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat juga bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu orang yang mempunyai perekonomian tinggi akan mempunyai fasilitas yang begitu layak dan baik. Sebaliknya, jika orang itu
mempunyai ekonomi yang rendah, dia akan mempunyai fasilitas pelayanan yang kurang. Bagaimana? Berbeda kan? Bisa kita lihat sebagai contoh seperti pada saat pendaftaran KTP, orang yang membuat KTP serta juga memiliki jaringan di dalam pemerintahan itu, tentu saja dengan ekonomi baik akan dipermudah. Sedangkan untuk orang biasa, dengan penghasilan pas-pasan ini tidak akan dapat menjadi prioritas utama. Ini merupakan sesuatu yang nyata yang tentunya sudah banyak orang telah mengalaminya. Kesenjangan sosial pendidikan. Selain kesenjangan ekonomi, terdapat juga kesenjangan sosial pendidikan. Bentuk dari kesenjangan sosial pendidikan yaitu orang yang mempunyai pendidikan S1, S2, atau S3 tentunya itu akan lebih mudah serta banyak mendapatkan pekerjaan. Karena semakin tinggi pendidikan itu akan membuat manusia semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan orang yang hanya berpendidikan SD, SMP, SMA itu hanya akan bisa bekerja di sektor informal. Dan lebih parah dari itu, mereka itu bisa menjadi pengangguran dalam jangka waktu lama. Contoh lain kesenjangan sosial budaya masyarakat, yakni terjadinya kekalahan di dalam eksistensi. Dengan modal uang atau publikasi, budaya-budaya di negara maju akan mudah diikuti masyarakat Indonesia. Atau juga sebaliknya, budaya Indonesia yang baik itu tanpa adanya publikasi atau juga modal yang hanya akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut bisa kita ambil beberapa contoh, yaitu contoh kesenjangan sosial di bidang pendidikan, contoh kesenjangan sosial di bidang ekonomi, dan contoh kesenjangan sosial di bidang budaya. Mari kita lihat contohnya berikut ini. Kamu kenapa? Kayak yang bimbang gitu. Aku bingung cari pekerjaan, Kak. Oh emang sih, di masa pandemi ini emang agak sulit ya cari pekerjaan. BTW kamu lulusan apa? SMA. Emang sih agak sulit, tapi kalau misalkan aku ya, kan aku lulusan S1, jadi emang agak gampang sih cari pekerjaan. Yaudah tuh aku duluan ya. Nah, yang pertama ada contoh kesenjangan sosial di bidang pendidikan, di mana ada dua orang yang mencari pekerjaan. Yang satu lulusan sarjana dan yang satu lagi lulusan SMA. Yang lulusan sarjana lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang lulusan SMA cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu merupakan bukti bahwa adanya kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Nah, bisa kita lihat di suatu wilayah, ekonomi masyarakatnya itu tidak merata, berbeda-beda. Ada yang tidak mampu dan ada juga yang mampu, bahkan sangat-sangat mampu. Nah, itu membuktikan bahwa di suatu wilayah tersebut, ekonominya tidak lancar dan tidak tertata rapi, yang artinya ada kesenjangan di bidang ekonomi. Yang terakhir ada kesenjangan di bidang budaya. Nah, bisa kita lihat bahwa remaja-remaja muda zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang cenderung lebih tertarik dengan budaya mancanegara, dan budaya mancanegara lebih mudah untuk tersebar luas dan lebih mudah untuk eksis di media sosial daripada budaya lokal. Nah, itu menandakan bahwa adanya kesenjangan di antara budaya lokal dan budaya mancanegara. Ada kamera. Teman-teman. Jadi gimana? Udah selesai kan nonton video kitanya? Gimana nih video kita? Pasti mantap. Jadi segitu aja video dari kelas kita semua. Jangan lupa buat like, komen, dan share. Semoga aja video kita bisa dijadiin pelajaran yang menambah wawasan kalian semua. So, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.